kali ini saya akan bahas tentang sikap dewasa yang wajib dimiliki dalam sebuah hubungan percintaan. Beda umur di dalam suatu hubungan percintaan itu bukanlah suatu hal yang sangat membingungkan, atau bahkan itu adalah suatu hal yang pada dasarnya itu sangat berpengaruh di dalam hubungan. Sebenarnya nggak juga sih, nggak tergantung dalam umur. Seperti sekarang ini, memang umur itu tidak bisa menentukan kedewasaan seseorang. Nah, ada nih orang yang remaja tetapi udah dewasa, ada juga yang udah berumur, udah tua tetapi belum memiliki kedewasaan. Kan semua itu tergantung pada lingkungannya. Nah, kalau kamu ingin mencari hubungan atau kamu tuh ingin berhubungan dengan seseorang, kamu itu perlu banget mengetahui kedewasaan orang tersebut. Gak apa-apa kamu itu mencari orang yang mungkin ini berbeda umur dengan kamu. Ini mungkin selisih 5 tahun, 4 tahun, itu nggak masalah. Yang penting kedewasaan di dalam orang tersebut. Karena di zaman sekarang ini kita mencari sosok orang yang dewasa itu sulit banget. Karena pada dasarnya kalau kita itu berhubungan, kita menjalin sebuah hubungan cinta, sebuah hubungan asmara, kita itu harus ada banget yang dinamakan kedewasaan. Karena di sini kita itu lagi menyatukan dua otak manusia. Pastinya akan ada banget perselisihan, ada banyak banget sudut pandang, dan kita itu tidak bisa menyatukan pikiran antara satu sama lain. Berbeda banget pikiran cewek gini, yang cowok gini. Pastinya ini adalah suatu pendapat yang berbeda. Nah, gimana nih caranya supaya pendapat ini bisa dijadikan satu? Pastinya kalian membutuhkan sosok yang dewasa kan dalam menyikapi hal tersebut. Kalau kamu masih berhubungan dengan seseorang yang memiliki karakter gak dewasa, masih kekanak-kanakan, pasti di sini dia itu akan meninggikan egonya sendiri. Dia akan sangat egois, mau menang sendiri, gak memikirkan pasangannya. Itu adalah hal yang kerap banget terjadi ketika kamu berhubungan dengan seseorang yang belum memiliki kedewasaan. Nah, untuk menjalin sebuah cinta wajib banget ada kedewasaan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, kira-kira sikap dewasa seperti apa sih yang harusnya itu dimiliki sama mereka? Sikap dewasanya seperti apa yang pada dasarnya itu memang harus dimiliki oleh semua orang ketika dia itu ingin atau siap menjalani hubungan asmara. Pertama, tidak egois dan belajar mengalah. Hal pertama yang bisa menunjukkan sikap dewasa dari seseorang adalah dengan tidak egois dan mau mengalah. Ini adalah hal yang paling penting banget di dalam menjalin sebuah hubungan. Karena ketika kalian itu sama-sama egois, pasti kamu itu akan sering saling bertengkar. Apalagi kalau kalian sedang ada di dalam suatu masalah, berada di dalam suatu konflik, dan kalian tidak ada yang mau mengalah. Di sini hubungan kalian itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Dan mungkin alhasil nih, hubungan kalian itu pasti akan berujung pada perpisahan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita berhubungan dengan seseorang, mana mungkin kita tidak akan mempunyai konflik, mana mungkin kita itu tidak ada bertengkar, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, kalian tuh harus mencari seseorang yang memiliki kedewasaan, supaya ketika kalian tuh menjalani sebuah konflik, ada yang mau mengalah, dan di sini tentunya tidak ada yang egois. Kalian juga harus sama-sama saling memberi kepercayaan antara satu sama lain, dan yang paling penting adalah sebuah komunikasi. Ketika kalian bisa komunikasi antara satu sama lain, ini juga akan saling membuat kalian tuh bisa sama-sama saling mengerti nih. Intinya dan kunci di dalam satu hubungan yang sukses adalah tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan mau belajar mengalah atas segala hal. Walaupun dia tidak salah, walaupun di sini memang pasangan kamu yang salah, tetapi harus banget mempunyai jiwa pemaaf, harus banget mempunyai jiwa yang mau mengalah nih, tidak menang sendiri, tidak egois, dan lain sebagainya. Hal itulah kunci di mana kamu bisa menemukan sebuah hubungan yang sehat, sebuah hubungan yang tentunya sukses sampai nanti. Yang kedua, menghargai privasi pasangan. Nah, semua makhluk di dunia ini, semua makhluk yang hidup di dunia ini tentunya memiliki privasi dan rahasianya masing-masing. Dan privasi dan rahasia itu memang pada dasarnya harus dijaga. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun yang memiliki hak untuk melanggar atau melewati batas privasi tersebut. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki privasi, itu memang privasi kita harus benar-benar kita jaga. Dan kalau kamu memiliki pasangan, kamu sedang mencari seorang pasangan, carilah seorang pasangan yang bisa menghargai privasi kamu. Kalau kamu bisa menemukan seorang pasangan yang menjaga privasi kamu, menghargai privasi kamu, di sini dijamin deh, kamu tidak akan tertekan dan kamu akan merasa nyaman dengan kehadiran pasangan kamu tersebut. Mungkin emang orang itu memiliki privasi, tapi bukannya nggak mungkin privasi itu bisa kita katakan kalau kita itu sudah pada dasarnya memiliki waktu yang pas lah, memiliki waktu yang tepat untuk mengatakan privasi tersebut. Yang ketiga, tidak bergantung kebahagiaan bersama pasangan. Setiap manusia
manusia tentunya akan memiliki kadar kebahagiaannya masing-masing. Dan di sini ketika kita itu menjalani sebuah hubungan cinta, sebuah hubungan asmara, gak bisa banget kita itu menggantungkan kebahagiaan kita terhadap pasangan kita. Karena yang bisa membuat diri kita itu bahagia ya diri kita sendiri. Jangan sampai kamu itu menggantungkan kebahagiaan terhadap orang lain. Seperti contoh, kamu menggantungkan kebahagiaan kamu terhadap pasangan kamu. Di sini pasangan kamu sendiri aja juga repot membahagiakan diri sendiri. Bagaimana kalau itu sampai menggantungkan kebahagiaan kamu terhadap pasangan kamu? Pastinya akan kocar-kacir kan? Nah, di sini kamu juga harus benar-benar bisa memegang prinsip bahwa bahagia itu adalah diciptakan oleh diri sendiri, bukan dari orang lain. Memang ketika kita itu berpacaran, kita jalin hubungan asmara, kita itu sangat ingin mendapatkan kebahagiaan dari pasangan. Tetapi jangan sampai kamu itu berharap lebih, karena kalau kamu itu berharap lebih, endingnya itu pasti akan kecewa. Di sini coba buat kamu itu membahagiakan diri sendiri, karena pada dasarnya ketika pasangan kamu membahagiakan kamu, itu bisa kok kita rasakan tanpa kita itu menuntut. Nah, kalau kebahagiaan di dalam hubungan cinta, kebahagiaan yang tercipta karena hubungan cinta, hubungan asmara kalian, itu bisa dirasakan antara satu sama lain, bukan menuntut dan bukan meminta untuk dibahagiakan penuh. Kita itu bisa membahagiakan pasangan dengan apa yang kita punyai, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap apalah yang intinya itu bisa kita lakukan, yang bisa kita buat proses dimana kita itu akan membahagiakan pasangan kita. Dan kita ketika membahagiakan pasangan kita tidak dituntut untuk totalitas, tidak dituntut untuk memberikan segalanya, tetapi lakukanlah dengan semampu kamu. Jangan sampai kamu itu terlalu memaksa. Nah, itulah kebahagiaan dimana kamu itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan antara satu sama lain, bukannya kamu sendiri. Dan bukannya salah satu pihak itu harus merasa terbebani karena membahagiakan. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak terlalu menuntut, dan hubungan yang tentunya itu bisa saling membahagiakan, bukan satu membahagiakan tetapi satunya bergantung saja. Yang keempat, mau menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Nah, kita hidup di dunia ini pasti akan memiliki sebuah masalah, pasti ada waktunya dimana kita itu akan terbelit di dalam suatu masalah, dan tugas kita itu adalah menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau kamu itu di dalam suatu hubungan, pastikan ada suatu masalah di mana itu akan menguji kesetiaan kalian, di mana itu akan menguji kekuatan cinta kalian. Nah, kalau kamu berhubungan dengan seorang, nah di sini kalau kamu ingin hubungan kamu itu awet, hubungan kamu itu langgeng, harus banget ada kedewasaan. Dan kedewasaan yang harus ada adalah kamu itu harus bisa menyelesaikan masalah, bukan lari dari sebuah masalah. Kalau ada masalah, yang harus diselesaikan adalah masalahnya, bukan hubungannya. Carilah sumber masalah tersebut. Akar dari masalah tersebut itu sebenarnya apa? Yang membuat ada masalah di dalam hubungan tersebut itu apa? Nah, cari secara detail terlebih dahulu. Cari sumbernya terlebih dahulu. Kalau sumbernya sudah ketemu, hilangkan, hapuskan. Kalau kamu sudah menghapuskan sumber tersebut, pasti deh dijamin hubungan kamu akan baik-baik saja. Tetapi kalau setiap ada masalah yang kamu bawa-bawa itu hubungannya, statusnya kamu langsung mengancam putus dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti kamu itu belum dewasa dalam menjalani sebuah hubungan. Di sini yang kamu pikirkan hanyalah putus saja tanpa memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kamu akan menjadi pengecut yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Yang kelima, bertanggung jawab atas kesalahan. Secara sengaja maupun tidak sengaja, pastinya kita itu akan pernah melakukan yang dinamakan sebuah kesalahan. Nah, ketika kita menghadapi sebuah kesalahan atau kita melakukan kesalahan, cara yang paling ampuh dan cara yang paling tepat adalah kita itu dengan meminta maaf, dan kita itu mencoba untuk memperbaiki hal tersebut. Jangan sampai kita itu mengulang hal tersebut, karena yang namanya kesalahan itu adalah suatu hal yang buruk, suatu hal yang tidak baik yang harus kamu hilangkan dari diri kamu. Kamu bisa mencoba untuk memperbaiki hal tersebut supaya tidak akan keulang lagi di masa yang akan mendatang. Oleh karenanya, cukup kamu itu meminta maaf kalau ada salah, bertanggung jawab akan kesalahan tersebut, bisa memperbaiki hal tersebut menjadi hal yang lebih baik dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Hal itu adalah hal yang paling baik ketika kamu bisa menghadapi sebuah masalah. Yang keenam, berani melakukan perubahan. Tidak ada seseorang yang akan selalu sama dari tahun ke tahun. Sifat dan karakter mereka pun pasti akan berubah dengan seiring berjalannya waktu. Nah, di sini dengan kalian itu selalu bersama pasangan, kalian selalu berbagi sukacita bersama, kalian menjalani hidup bersama. Di sini kalian itu bisa saling mengerti antara satu sama lain. Bahkan di sini kalian itu juga bisa sama-sama saling mensupport supaya kita itu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari tahun ke tahun harusnya kita itu berubah menjadi orang yang lebih dewasa,
orang yang lebih baik, orang yang memiliki karakter lebih baik dari sebelumnya. Bukan malah dari tahun ke tahun kita itu berubah menjadi manusia yang brengsek, menjadi manusia yang jahat, menjadi manusia yang keji. Jangan sampai. Oleh karenanya ketika kamu memiliki hubungan dan itu bertahun-tahun, cobalah kamu dengan pasangan kamu memiliki prinsip bahwa kalian itu harus sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Dari tahun ke tahun harus lebih baik, harus ada perubahan, dan perubahan itu harus membuat kamu itu bahagia. Perubahan itu harus membawa diri kamu itu menjadi pribadi lebih baik. Tentu saja di sini tidak hanya menguntungkan kamu, tetapi menguntungkan orang-orang yang berada di sekitar kamu juga. Sikap dewasa kamu itu akan terlihat ketika kamu dan pasangan kamu itu mampu untuk melakukan suatu perubahan, untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi sebuah kehidupan yang akan mendatang. Yang ketujuh, mau menghormati dan menghargai pasangan. Sikap dewasa selanjutnya yang dapat banget dan mudah banget dilihat oleh seseorang adalah bagaimana cara kamu menghargai dan menghormati seseorang. Nah, bisa terlihat banget kan ketika seseorang itu bisa menghargai, bisa menghormati pasangannya, berarti dia di sini itu secara tidak langsung dia itu memiliki kedewasaan yang cukup tinggi. Misalnya saja di sini kamu itu mau mendengarkan perspektif dari pasangan. Ketika mungkin pasangan kamu itu sedang menjadi sebuah masalah, dia itu sedang terlibat di dalam suatu masalah, kamu bisa membantu dia menyelesaikan masalah tersebut, kamu bisa mencari solusi untuk pasangan kamu, dan bahkan kamu akan mau banget untuk menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kamu. Nah, di sini adalah contoh kecil di mana kamu itu bisa menghargai dan menghormati pasangan kamu. Kamu benar-benar harus bisa nih, gimana pun caranya kamu harus bisa menghormati pasangan kamu, menghargai pasangan kamu. Karena kunci di dalam hubungan yang sukses itu adalah ketika dua orang manusia di dalam satu hubungan itu bisa saling menghargai dan saling menghormati. Saling menghargai dan menghormati itu banyak banget macamnya. Bukan harus kamu itu tunduk, bukan harus kamu itu nurut terus, enggak. Tetapi bagaimana cara kamu itu menghargai sikap sekecil apapun, pemberian sekecil apapun, apapun hal yang sederhana yang diberikan pasangan kamu. Ketika kamu bisa menghargainya, maka hubungan kamu dijamin akan sukses sampai nanti. Oke guys, itulah sikap dewasa yang wajib dimiliki dalam sebuah hubungan percintaan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye.